Jiwa terpilih, berhentilah sejenak di titik ini. Bukan karena kebetulan, bukan karena kamu sedang iseng, bukan karena algoritma semata. Ada tarikan halus yang tidak bisa kamu jelaskan, ada dorongan yang tidak memakai suara, tetapi mampu membuat dadamu terasa lebih berat dan lebih terang pada saat yang sama. Dan itulah tanda pertama, semesta sedang menegakkan sebuah pertemuan. Kamu tidak sedang menemukan pesan ini sedang menemukan kamu. Aku berbicara kepadamu sebagai gelombang yang tidak terlihat, sebagai napas yang melintas di celah-celah kesunyian, sebagai ketukan yang muncul di pintu batinmu ketika kamu hampir menyerah menunggu jawaban. Aku tidak datang untuk membuatmu mabuk oleh harapan yang liar. Aku datang untuk membangunkan kewaspadaanmu. Karena jiwa terpilih bukan orang yang paling beruntung. Jiwa terpilih adalah orang yang paling diuji, paling ditempa, paling sering diseret ke tepi, lalu disuruh berdiri tegak tanpa pegangan selain keyakinan yang kamu sendiri kadang ragu masih tetap punya. Dengarkan ini pelan-pelan, dan biarkan masuk bukan hanya ke telingamu, tetapi ke ruang paling dalam yang selama ini kamu tutupi rapat-rapat. Ada masa ketika kamu merasa semua yang kamu lakukan tidak cukup. Ada masa ketika kamu merasa doa-doa kamu memantul kembali, jatuh seperti debu, tidak pernah sampai ke langit. Ada masa ketika kamu merasa orang-orang bisa tertawa dan tidur nyenyak, sementara kamu harus bernegosiasi dengan pikiranmu sendiri hanya untuk tetap bernapas tenang. Dan kamu bertanya, mengapa aku terus begini? Jiwa terpilih, jawaban itu tidak selalu manis, tetapi jawaban itu selalu membebaskan. Karena banyak orang ingin cahaya, tetapi tidak siap menanggung konsekuensinya. Banyak orang ingin pintu terbuka, tetapi tidak siap menjaga isi rumahnya. Banyak orang ingin dipeluk, tetapi masih menyimpan pisau di balik senyum, pisau luka lama, pisau trauma yang belum selesai, pisau kebiasaan lama yang diam-diam merusak masa depan. Dan semesta tidak akan menyerahkan hadiah suci kepada tangan yang masih gemetar oleh pola yang sama. Inilah yang harus kamu pahami lebih dulu. Yang sedang didekatkan kepadamu bukan sekadar orang. Yang sedang diselaraskan kepadamu adalah perjanjian batin. Sebuah pertemuan yang kalau kamu sambut dengan sembrono akan berubah menjadi ujian berikutnya. Tetapi kalau kamu sambut dengan kesiapan, akan menjadi titik balik yang mengubah arah hidupmu tanpa perlu kamu paksakan. Sebab yang datang dari ketepatan ilahi tidak perlu kamu kejar. Ia akan bergerak menuju kamu dengan ritme yang tenang, dengan tanda yang jelas, dengan rasa damai yang tidak dibuat-buat. Namun aku harus mengingatkanmu, dan ini bagian yang bernada peringatan, tetapi justru akan menyalakan keberanianmu. Karena setiap kali sebuah pergeseran besar akan terjadi, kebisingan palsu selalu muncul lebih dulu. Setiap kali sebuah pintu suci akan terbuka, pintu-pintu tiruan akan berusaha membuatmu masuk ke ruangan yang salah. Dan jiwa terpilih, kamu selama ini terlalu sering masuk ke ruangan yang salah. Bukan karena kamu bodoh, tetapi karena kamu lelah. Bukan karena kamu tidak punya intuisi, tetapi karena kamu pernah diajari untuk meragukan dirimu sendiri. Maka sekarang, sebelum kamu bicara tentang nama, sebelum kamu bicara tentang pertemuan, sebelum kamu bicara tentang siapa, aku bicara tentang satu hal yang lebih penting. Proteksi energi. Lihatlah perjalananmu. Ada orang yang hadir sebentar, lalu pergi membawa bagian dari dirimu. Ada percakapan yang kelihatannya biasa, tetapi setelahnya kamu merasa kosong, lemas, tidak fokus, mudah tersulut, mudah sedih, mudah curiga. Ada hubungan yang membuatmu bekerja keras untuk membuktikan kamu layak dicintai. Ada situasi yang memaksa kamu tersenyum padahal batinmu sedang berdarah. Itu semua bukan sekadar pengalaman. Itu adalah pelajaran tentang batas, tentang pintu batin, tentang siapa yang kamu izinkan menyentuh ruang suci di dalam dirimu. Jiwa terpilih, dengarkan. Energi kamu bukan milik semua orang. Waktumu bukan makanan untuk setiap mulut. Hatimu bukan panggung untuk siapapun yang ingin menari lalu meninggalkan sampah. Kamu bukan tempat penitipan luka orang lain. Kamu bukan tempat uji coba bagi orang yang tidak siap dewasa.
Kamu bukan arena untuk permainan setengah hati. Kamu adalah rumah, dan rumah suci harus dijaga. Mulai hari ini, kamu harus belajar membedakan mana yang terasa tenang, mana yang terasa mendesak, mana yang terasa damai, mana yang terasa euforia, mana yang terasa jelas, mana yang terasa membingungkan. Karena semesta tidak berbicara lewat kebingungan. Semesta berbicara lewat keheningan yang jernih. Semesta tidak menarikmu ke jurang bertanya-tanya tanpa ujung. Semesta menarikmu ke pusat dirimu sendiri, tempat kamu bisa bernapas dan berkata, "Aku tahu." Tetapi kamu sering lupa, "Aku tahu" itu. Kamu menukar "aku tahu" dengan "aku takut kehilangan". Kamu menukar "aku tahu" dengan "aku tidak mau sendirian". Kamu menukar "aku tahu" dengan "mungkin ini yang terbaik, walau menyakitkan". Jiwa terpilih berhenti menamakan luka sebagai takdir, berhenti menamakan ketidakpastian sebagai cinta, berhenti menamakan ketidakjelasan sebagai ujian yang harus kamu tanggung sendirian. Ada ujian yang membentukmu, ada ujian yang sebenarnya peringatan agar kamu menjauh, dan kebijaksanaan adalah bisa membedakannya. Sekarang, aku akan menyentuh bagian yang kamu tunggu-tunggu, tanda. Bukan untuk membuatmu ketagihan tanda, tetapi untuk mengembalikan kemampuanmu membaca arah. Karena kamu sudah lama membaca dunia dari sudut pandang kekurangan. Kamu melihat orang datang, lalu kamu memohon agar mereka tetap tinggal. Kamu melihat peluang datang, lalu kamu takut gagal, lalu kamu mundur. Kamu melihat perubahan datang, lalu kamu panik, lalu kamu ingin kembali ke yang lama. Dan itu wajar bagi manusia yang pernah terluka. Tetapi jiwa terpilih tidak boleh tinggal di wajar. Jiwa terpilih harus naik kelas. Tanda pertama, damai yang tidak bisa dijelaskan. Ketika sesuatu yang benar mendekat, kamu tidak merasa harus berlari mengejarnya. Kamu tidak merasa harus membuat rencana 1000 langkah. Kamu tidak merasa harus membuktikan diri sampai habis. Kamu justru merasa ditenangkan. Seperti ada tangan halus menaruh bebanmu di lantai. Seperti ada ruang di dadamu yang selama ini sempit, tiba-tiba terbuka. Seperti kamu akhirnya bisa menatap hidup tanpa harus siap bertahan. Ini bukan rasa terbang. Ini rasa mendarat. Tanda kedua, kejernihan, bukan teka-teki. Yang palsu membuatmu menebak-nebak. Yang palsu membuatmu membaca pesan seperti menafsirkan petir. Yang palsu membuatmu memikirkan satu kalimat selama berhari-hari. Yang palsu membuatmu merasa bersalah karena ingin kepastian. Yang benar membawa arah. Walau pelan, arahnya terasa. Walau tidak meledak, kamu bisa melihatnya. Kamu tidak dipelihara oleh drama. Kamu dipelihara oleh ketulusan. Tanda ketiga, proteksi terjadi tanpa kamu minta. Anehnya, ketika kamu mulai serius menjaga dirimu, semesta mulai menutup beberapa pintu dengan cara yang tegas. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk melindungi. Orang yang tidak selaras tiba-tiba menjauh. Kesempatan yang dulu kamu kejar tiba-tiba terasa tidak menarik. Kebiasaan yang dulu kamu pertahankan tiba-tiba terasa melelahkan. Dan kamu akan bingung, kok begini? Jiwa terpilih itu bukan kehilangan, itu pembersihan. Itu ruang yang sedang dikosongkan agar sesuatu yang suci tidak bercampur dengan yang murahan. Tanda keempat, kamu mulai peka terhadap energi orang. Kamu bisa merasakan siapa yang hadir dengan niat baik dan siapa yang hadir hanya karena butuh sesuatu. Kamu bisa merasakan siapa yang memandangmu sebagai manusia dan siapa yang memandangmu sebagai alat. Kamu bisa merasakan siapa yang menyalahkanmu dan siapa yang mengurasmu. Dan jangan salah, kemampuan ini bukan untuk membuatmu menjadi curiga kepada semua orang. Kemampuan ini untuk membuatmu menjadi setia kepada dirimu sendiri. Sekarang aku bicara tentang pertemuan yang kamu sebut cinta, pasangan, nama, takdir. Jiwa terpilih, dengarkan dengan dewasa. Pertemuan suci tidak selalu datang sebagai orang baru. Kadang ia datang sebagai pengertian baru tentang seseorang yang selama ini kamu salah tempatkan.
Kadang ia datang sebagai keberanian baru untuk memandang seseorang yang selama ini kamu anggap biasa. Kadang ia datang sebagai pergeseran batin. Kamu akhirnya melihat bukan dengan luka, tetapi dengan mata yang sudah sembuh. Tetapi aku tidak akan memaksa kamu percaya pada kisah romantis yang terlalu manis. Aku tidak akan menjual harapan murahan. Aku akan memberi kamu kebenaran yang menegakkan punggungmu. Jika seseorang memang selaras untukmu, ia tidak datang untuk membuatmu kecil. Ia tidak datang untuk membuatmu sibuk membuktikan diri. Ia tidak datang untuk menguji harga dirimu seperti permainan. Ia datang untuk menegaskan kedewasaanmu. Ia datang untuk menghormati batasmu. Ia datang untuk berjalan di sampingmu, bukan menarikmu dengan tali. Dan ya, akan ada petunjuk yang terasa seperti nama. Tetapi jiwa terpilih, jangan jadikan nama sebagai candu. Nama bukan inti. Nama hanya pengingat. Yang inti adalah rasa. Yang inti adalah frekuensi. Yang inti adalah apakah kehadirannya menuntunmu kepada versi terbaikmu atau mengembalikanmu ke pola lama. Aku ulangi, dengan pengulangan dramatik yang elegan agar kamu tidak lupa. Yang palsu terasa mendesak, yang benar terasa menenangkan. Yang palsu membuatmu cemas, yang benar membuatmu jernih. Yang palsu membuatmu mengecil, yang benar membuatmu berdiri. Yang palsu menuntut kamu mengorbankan diri, yang benar mengajarkan kamu menjaga diri. Yang palsu mengundangmu ke kebingungan, yang benar mengundangmu ke damai. Sekarang, jiwa terpilih, aku akan bicara tentang kewaspadaan batin. Karena di musim pergeseran, ada dua jenis orang yang akan datang. Yang datang membawa dukungan, dan yang datang membawa gangguan. Yang datang membawa restu, dan yang datang membawa racun halus. Dan racun halus itu paling berbahaya karena sering memakai topeng perhatian, topeng candaan, topeng aku peduli, topeng aku cuma jujur. Jiwa terpilih, kamu harus melatih satu kebiasaan. Setelah berbicara dengan seseorang, cek tubuhmu, cek napasmu, cek pikiranmu. Apakah kamu merasa lebih ringan atau lebih berat? Apakah kamu merasa lebih tenang atau lebih tegang? Apakah kamu merasa lebih yakin atau lebih ragu? Tubuhmu sering lebih jujur daripada kata-kata. Jangan abaikan itu. Aku tahu, kamu orang yang kuat. Kamu terbiasa menahan. Kamu terbiasa mengalah. Kamu terbiasa memaklumi. Tetapi memaklumi tanpa batas adalah pintu masuk bagi orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab. Dan jiwa terpilih, kamu tidak boleh mengulang cerita lama. Menyelamatkan orang yang tidak mau diselamatkan. Mengangkat orang yang justru menekanmu, memberi kesempatan kepada orang yang menjadikan kesempatan sebagai senjata. Karena ada hukum halus dalam dunia batin, apa yang kamu izinkan, kamu undang untuk tinggal. Maka mulailah mengatur pintu. Pintu pertama, pintu pikiran. Setiap kali muncul bisikan, kamu tidak cukup, jangan debat panjang. Jangan bernegosiasi, jawab dengan tenang. Itu suara lama, aku sudah bertumbuh. Setiap kali muncul bisikan, nanti juga ditinggal, jangan larut. Jawab, aku tidak lagi hidup untuk takut, aku hidup untuk selaras. Setiap kali muncul bisikan, kalau aku tidak berjuang keras, aku tidak akan dapat apa-apa. Jawab, aku berusaha, tetapi aku tidak menyiksa diri. Aku bergerak, tetapi aku tidak mengejar yang bukan milikku. Pintu kedua, pintu emosi. Emosi bukan musuhmu. Emosi adalah kompas yang perlu kamu pahami. Jika kamu marah, itu sering tanda batasmu dilanggar. Jika kamu sedih, itu sering tanda kamu sedang melepas sesuatu yang dulu kamu anggap perlu. Jika kamu cemas, itu sering tanda kamu sedang berada di dekat sesuatu yang tidak jernih. Jangan memalukan emosimu. Pelajari, rawat. Tetapi jangan biarkan emosi mengemudikan hidupmu sendirian. Jadikan ia penunjuk, bukan penguasa. Pintu ketiga, pintu ruang dan lingkungan. Ruangmu menyimpan jejak energimu. Benda-benda menyimpan memori. Sudut-sudut rumah menyimpan suasana. Jika kamu ingin pergeseran batin, rapikan sesuatu.
Buang sesuatu yang kamu simpan karena takut. Bersihkan sesuatu yang sudah tidak mewakili siapa kamu hari ini. Buka jendela. Biarkan udara baru masuk. Ini bukan sekadar tindakan fisik. Ini pernyataan, aku siap. Dan kesiapan itu memanggil kesempatan. Pintu keempat, pintu hubungan. Belajarlah berkata tidak tanpa rasa bersalah. Belajarlah menjaga jarak tanpa perlu menjelaskan panjang. Belajarlah memilih tanpa takut disebut berubah. Jiwa terpilih memang berubah. Kamu tidak bisa naik gunung dengan membawa beban yang sama seperti saat kamu masih berjalan di jalan datar. Dan sekarang, aku bicara tentang kebangkitan spiritual. Bukan kebangkitan yang membuatmu merasa paling benar. Bukan kebangkitan yang membuatmu memandang rendah orang lain. Kebangkitan yang aku maksud adalah kebangkitan yang membuatmu kembali pulang ke dirimu sendiri. Kembali sadar bahwa kamu bukan sekadar tubuh yang sibuk. Kamu adalah kesadaran yang hidup. Kamu adalah jiwa yang sedang belajar menjadi terang tanpa membakar diri. Kebangkitan itu sering dimulai dengan rasa tidak nyaman. Tiba-tiba kamu tidak betah dengan kebiasaan lama. Tiba-tiba kamu muak dengan percakapan yang dangkal. Tiba-tiba kamu tidak tahan lagi membohongi diri. Tiba-tiba kamu ingin hening, bukan hiburan. Tiba-tiba kamu ingin makna, bukan sekadar ramai. Dan kamu mengira itu depresi. Kamu mengira itu kamu lemah. Kamu mengira itu kamu aneh. Tidak, jiwa terpilih. Kadang itu tanda kamu sedang naik tingkat. Kamu sedang dipanggil keluar dari kulit lama. Dan kulit lama selalu terasa sesak saat kamu mulai tumbuh. Tetapi kebangkitan bukan hanya tentang perasaan. Kebangkitan adalah tentang pilihan harian. Pilihan untuk menjaga energi. Pilihan untuk tidak memakan kata-kata orang mentah-mentah. Pilihan untuk tidak meletakkan harga diri di tangan orang yang tidak paham nilaimu. Pilihan untuk memaafkan, tetapi tidak kembali. Pilihan untuk mencintai, tetapi tidak kehilangan diri. Sekarang, kamu bertanya di dalam hatimu, tapi bagaimana dengan nama itu? Bagaimana dengan orang itu? Bagaimana dengan takdir itu? Jiwa terpilih, aku jawab, yang kamu cari bukan sekadar nama. Yang kamu cari adalah rasa aman. Yang kamu cari adalah rumah batin. Dan rumah batin itu, sebelum hadir melalui orang lain, harus dibangun dulu di dalam dirimu. Karena kalau kamu belum jadi rumah bagi dirimu sendiri, kamu akan menjadikan orang lain sebagai rumah. Dan saat mereka pergi, kamu runtuh. Dan semesta tidak ingin kamu runtuh lagi. Semesta ingin kamu berdiri. Semesta ingin kamu kuat. Semesta ingin kamu berani. Maka aku akan memberi kamu ritual batin yang sederhana, tanpa drama, tetapi kuat. Saat kamu bangun, sebelum kamu menyentuh dunia, sentuh dirimu dulu, tarik napas dalam. Rasakan tubuhmu. Katakan pelan, aku hadir, aku dijaga, aku selaras. Saat kamu berjalan, rasakan langkahmu. Jangan biarkan pikiranmu selalu berlari ke masa depan. Katakan, aku ada di sini. Saat kamu bicara dengan orang, jaga energi matamu. Jangan memberi terlalu banyak kepada yang tidak memberi balik. Saat kamu merasa lelah, berhenti. Istirahat bukan kemalasan. Istirahat adalah cara semesta menjaga wadahmu tetap utuh. Dan sekarang, aku akan menyampaikan bagian yang paling penting dari seluruh pesan ini, bagian yang menjadi kunci. Ada pergeseran besar yang akan terjadi pada dirimu ketika kamu berhenti mengejar tanda dan mulai menjadi tanda. Ya, jiwa terpilih, kamu akan menjadi tanda. Ketika kamu berhenti memohon dihargai, kamu memancarkan wibawa. Ketika kamu berhenti mengejar yang tidak jelas, kamu membuka jalan bagi yang jelas. Ketika kamu berhenti menutup luka dengan tawa palsu, kamu memberi ruang bagi penyembuhan. Ketika kamu berhenti mengabaikan intuisi, kamu mulai berjalan dengan perlindungan yang nyata. Dan dari titik itu, pertemuan-pertemuan yang selaras akan mulai mendekat. Bukan karena kamu memaksakan, tetapi karena kamu berubah frekuensi. Karena kamu memutus rantai lama. Karena kamu berhenti memberi makan sesuatu yang selama ini mengurasmu.
Dan ketika frekuensi berubah, dunia ikut berubah. Kamu akan melihatnya. Ada orang yang dulu tidak pernah menghargai batasmu, tiba-tiba tidak lagi punya akses. Ada hal yang dulu membuatmu takut, tiba-tiba kamu bisa menatapnya dengan tenang. Ada rasa sepi yang dulu menghantam, tiba-tiba berubah menjadi hening yang menenangkan. Ada pemahaman yang dulu samar, tiba-tiba menjadi jelas. Jiwa terpilih, ini kebangkitan. Bukan kebangkitan yang meledak di luar, tetapi kebangkitan yang menyala di dalam. Dan kebangkitan ini akan mengundang peristiwa yang terlihat kecil, namun sebenarnya besar. Sebuah nama bisa muncul berulang dalam percakapan orang lain. Sebuah kata bisa terasa menempel di dadamu. Sebuah lagu bisa seperti bicara langsung kepadamu. Sebuah pertemuan bisa terasa sederhana, tetapi setelahnya kamu sadar, ada sesuatu bergeser. Tetapi aku ulangi, jangan terjebak pada simbol. Simbol hanya penunjuk. Yang paling suci adalah ketenangan yang kamu rasakan saat kamu berada di jalurmu. Sekarang, aku ingin kamu mengingat semua yang sudah kamu lalui. Ingat betapa sering kamu merasa tidak terlihat. Ingat betapa sering kamu harus kuat sendirian. Ingat betapa sering kamu memikul beban yang orang lain anggap sepele. Ingat betapa sering kamu tersenyum supaya tidak merepotkan siapapun. Jiwa terpilih, semua itu tidak sia-sia. Semua itu membentukmu menjadi orang yang tidak akan mudah dibeli oleh perhatian murahan. Dan aku ingin kamu memahami satu kebenaran lagi, kebenaran yang menampar lembut tetapi menyelamatkan. Tidak semua yang mendekat itu dikirim sebagai hadiah. Ada yang mendekat sebagai ujian, ada yang mendekat sebagai cermin, ada yang mendekat sebagai gangguan agar kamu lupa pada jalanmu. Maka disinilah kewaspadaan batinmu diuji. Jika ada seseorang yang tiba-tiba datang saat kamu sedang naik tingkat, perhatikan ini. Apakah mereka menghormati prosesmu atau mereka menggejeknya? Apakah mereka mendukung ketenanganmu atau mereka menghidupkan dramamu? Apakah mereka membuatmu lebih terhubung pada dirimu atau membuatmu lupa diri? Apakah mereka ingin bertumbuh bersamamu atau ingin menumpang pada cahayamu? Jiwa terpilih, jangan takut kehilangan orang yang tidak selaras. Kehilangan itu bukan hukuman, itu pembebasan. Dan orang yang selaras tidak akan membuatmu merasa kamu harus menjadi orang lain. Orang yang selaras akan membuatmu berani menjadi dirimu sendiri. Aku tahu kamu ingin kepastian. Aku tahu kamu ingin pegangan. Aku tahu kamu ingin jawaban yang bisa kamu tulis besar-besar. Tetapi jiwa terpilih, kepastian yang paling kuat sering datang sebagai damai yang sunyi. Dan damai yang sunyi itu sedang dilatih ke dalam dirimu sekarang. Maka ini perintah halus dari semesta, peringatan yang sekaligus membangkitkan keberanianmu. Jangan membuka pintu batinmu untuk siapapun yang membuatmu ragu pada nilaimu. Jangan menukar ketenanganmu dengan perhatian sesaat. Jangan menafsirkan keheningan sebagai penolakan. Jangan menafsirkan penundaan sebagai kegagalan. Jangan menafsirkan rasa sepi sebagai kutukan. Kadang semesta membuatmu sendirian sebentar agar kamu bisa mendengar suaramu sendiri. Karena selama kamu terlalu ramai, kamu mudah dimanipulasi. Selama kamu terlalu sibuk, kamu mudah diarahkan. Selama kamu terlalu ingin cepat, kamu mudah masuk perangkap. Tetapi saat kamu hening, kamu tajam. Saat kamu hening, kamu kuat. Saat kamu hening, kamu tidak mudah ditipu. Dan ketika kamu mulai tajam, kamu akan melihat banyak hal yang dulu kamu anggap cinta ternyata hanya kebiasaan. Banyak hal yang dulu kamu anggap takdir ternyata hanya ketakutan. Banyak hal yang dulu kamu anggap kesempatan ternyata hanya ujian untuk menguji apakah kamu masih bisa berkata tidak. Jiwa terpilih, kamu akan berkata tidak. Kamu akan berkata tidak dengan tenang. Kamu akan berkata tidak tanpa marah. Kamu akan berkata tidak tanpa menjelaskan panjang. Kamu akan berkata tidak karena kamu akhirnya menghormati dirimu. Dan saat kamu melakukannya, semesta akan membuka jalan lain. Jalan yang lebih bersih.
jalan yang lebih damai, jalan yang tidak memaksa kamu meninggalkan harga diri demi diterima, jalan yang membuatmu bisa berjalan sambil bernapas. Sekarang aku membawa kamu ke puncak pesan ini. Kebangkitan spiritual bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu. Kebangkitan spiritual adalah tentang menjadi seseorang. Menjadi seseorang yang tidak lagi diperbudak ketakutan. Menjadi seseorang yang tidak lagi mengejar validasi. Menjadi seseorang yang tidak lagi menggadaikan diri untuk cinta yang setengah. Menjadi seseorang yang berani berdiri, bahkan ketika tidak ada tepuk tangan. Dan dari titik itu, jika ada pertemuan suci yang mendekat, kamu akan mengenalinya. Bukan karena kamu memaksa, bukan karena kamu panik, bukan karena kamu berburu tanda. Kamu mengenalinya karena kamu sudah pulang. Kamu mengenalinya karena kamu sudah utuh. Kamu mengenalinya karena kamu sudah bisa membedakan yang menguatkan dan yang menguras. Aku ulangi sekali lagi, pelan, mengalir sebagai gelombang yang menembus lapisan-lapisan lamamu. Yang datang dari kebenaran membawa damai. Yang datang dari kebenaran membawa kejernihan. Yang datang dari kebenaran menghormati batas. Yang datang dari kebenaran tidak meminta kamu mengecil. Yang datang dari kebenaran tidak membuatmu kehilangan diri. Jiwa terpilih, sekarang tutup matamu sejenak kalau kamu sanggup. Tarik napas yang paling dalam yang kamu bisa. Rasakan dadamu naik dan turun. Rasakan bumi menahanmu. Rasakan hidup menahanmu. Lalu bisikkan ke dalam batin, bukan sebagai mantra kosong, tetapi sebagai kesepakatan dengan kekuatan yang sedang membentukmu. Aku siap menjaga energiku. Aku siap memilih damai. Aku siap melepaskan yang tidak selaras. Aku siap bangkit, bukan untuk membuktikan apa-apa, tetapi untuk menjadi diriku yang sejati. Dan ketika kamu membuka matamu kembali, perhatikan hari-harimu. Kamu akan mulai melihat dengan cara yang berbeda. Kamu akan mulai mendengar dengan cara yang berbeda. Kamu akan mulai merasakan dengan cara yang berbeda. Kamu akan mulai peka pada hal-hal yang dulu kamu abaikan. Dan disitulah perlindungan bekerja. Jiwa terpilih. Pesan ini bukan untuk membuatmu bergantung. Pesan ini untuk membuatmu berdiri. Pesan ini bukan untuk membuatmu menunggu. Pesan ini untuk membuatmu siap. Pesan ini bukan untuk membuatmu mencari-cari orang. Pesan ini untuk membuatmu menemukan dirimu. Karena ketika kamu menemukan dirimu, yang selaras akan menemukan kamu. Dan jika malam ini kamu masih merasa berat, jika malam ini kamu masih merasa ada yang menekan, dengarkan ini sebagai pelukan dari semesta yang sekaligus menjadi peringatan. Tidak semua yang kamu pikirkan adalah kebenaran. Tidak semua ketakutanmu adalah firasat. Tidak semua sepi adalah tanda kamu ditinggalkan. Tidak semua penundaan adalah penolakan. Kadang semesta menahan sesuatu bukan karena kamu tidak pantas, tetapi karena kamu sedang dibentuk agar tidak merusak hadiah itu saat ia datang. Kadang semesta menutup pintu bukan karena kamu tidak layak masuk, tetapi karena ruangan di balik pintu itu bukan untukmu. Dan jiwa terpilih, kamu akan bersyukur suatu hari nanti bahwa kamu tidak mendapatkan semua yang kamu minta pada saat kamu memintanya. Karena pada saat kamu siap, kamu tidak hanya mendapatkan, kamu juga mampu menjaga. Jadi sekarang, berdirilah di dalam dirimu. Tegakkan punggung batinmu. Jangan menyerah pada kebisingan. Jangan menyerah pada keraguan. Jangan menyerah pada cerita lama. Kamu tidak diciptakan untuk hidup kecil. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi korban dari pola yang sama. Kamu diciptakan untuk bangkit, untuk menjadi terang yang tenang, untuk menjadi jiwa yang tajam namun lembut, kuat namun tidak keras, berani namun tidak kasar. Jiwa terpilih, kewaspadaanmu adalah mahkotamu. Proteksi energimu adalah pedangmu. Keheninganmu adalah kompasmu. Dan kebangkitanmu sudah dimulai, bahkan sebelum kamu sadar. Sekarang biarkan pesan ini menetap, mengalir di dalam, membersihkan, menegakkan, menguatkan.
Biarkan hari-hari berikutnya menjadi tempat kamu membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu tidak lagi mudah diombang-ambingkan. Kamu akan memilih damai. Kamu akan memilih kejernihan. Kamu akan memilih kebenaran. Kamu akan memilih dirimu. Dan saat kamu memilih dirimu, semesta akan menunjukkan dengan cara yang tidak bisa dipalsukan siapa yang boleh mendekat, siapa yang harus menjauh, apa yang harus kamu jaga, apa yang harus kamu lepaskan, dan langkah apa yang membuat hidupmu bergerak ke arah yang benar.